Aiman Wicaksono temukan banyak uang di rumah Ferdy Sambo. Saya menemukan fakta bahwa ada uang. Saya mendapatkan data dan fakta itu bukan hanya dari satu sumber, dari berbagai macam sumber. Dan itu pasti orang yang kredibel yang saya wawancara. Bicara soal konsorsium, ini ada 155 triliun omsetnya 1 tahun. Kalau seandainya ada dugaan kong kali kong, kita ambil 30% saja, maka sekitar 50 triliun setahun. Jadi kalau seandainya ada uang 100 triliun, itu bukan uang besar, masuk akal. Saya menemukan di uang 100 triliun ini, ada kejanggalan. Itu adalah uang 100 triliun, tapi tulisannya debit. Sebagai news anchor, wartawan, pernah nggak lo merasa bahwa lo diintimidasi oleh siapapun? Oh ya sering kalau itu dong. Paling parah kalau disuruh mengkhianati publik. Dilaporin ke polisi oleh polisi. Oleh polisi? Oleh Jenderal Bintang 1. Jadi pikiran gue bukan kekuasaan, pikiran gue bisa memberikan manfaat. Gue selalu berpikir dan gue agak... Kenapa? 3, 2, 1, close the hordeng. Oke. Keren loh. Ketemu lagi bersama saya Surya Utama, SIP, Sarjana Ilmu Politik Universitas Indonesia di The Real Rumah Uya. Sekarang di sebelah saya ada the one and only. Ini adalah my favorite news anchor. Luar biasa loh. Gue pikir 20 tahun gitu ya, gue kuliah, pertama wartawan lo ya, terus kuliah politik, ternyata kuliah politik juga. Lu juga sarjana ilmu politik? Iya, di strata 2, S2. S2? Iya. Luar biasa. Yes. S1-nya apa dulu? Teknik. Teknik, oke. Teknik industri, tapi teknik industri, jadi jangan khawatir. Karena teknik industri itu belajar banyak ya, bukan hanya sisi teknisnya aja, tapi juga belajar soal manajemen, proses bisnis, efektivitas, efisien, dan lain sebagainya. Jadi, hal-hal yang terkait dengan pekerjaan, bahkan kehidupan kita yang paling sederhana, itu bisa diselesaikan oleh teknik industri. Teknik industri, betul. Gue malah lagi berpikir untuk meneruskan S2 entah komunikasi politik atau political science lagi. Oke. Gue komunikasi politik sih S2-nya. Komunikasi politik? Yes. Oke. Aiman Wicaksono. Terima kasih. Bung Uya. Ini Aiman Wicaksono tuh sekarang menurut gue adalah anchor yang berani. Ya menurut gue punya sikap, punya prinsip. Amin. Ya, itu yang mesti ditiru. Dan tidak ada keberpihakan. Itu yang paling penting. Karena kalau gue, catatan gue banyak lihat anchor-anchor, mereka punya keberpihakan. Independen maksudnya ya, kalau tidak karena keberpihakan itu pasti ada. Pasti ada. Ke publik. Ke publik. Ke kemanfaatan, ke kepentingan yang lebih besar, bukan kepentingan kelompok, golongan, apalagi pribadi. Setuju. Nah, ini menarik sekali nih. Ini ada di Instagram lo nih. Aiman Wicaksono soal uang 1 triliun. Waduh, langsung dibuka nih. Iya. Ada pertanyaan soal rekening 100 triliun yang dikatakan sebagai pagu dari rekening milik Yosua. Namun ada hal yang menarik, karena tertulis bukan blokir, kalau pagu kan berarti blokir ya, tapi tertulis adalah debit, yang artinya keluar. Pertanyaannya ya, paling penting, apakah uang itu ada atau tidak? Nah, di sebelah saya sudah ada pakar anti TPPU, tindak pidana pencucian uang, Mbak Yenti Garnasi. Ya. Ada nggak, Mbak? Ada rekening yang kemudian ada di debit. Kemudian artinya? Ada angka 100 triliun kurang. 1 triliun kurang 100 triliun kurang 1 rupiah. Ya. Nah, tapi tulisannya debit. Debit itu artinya ya hari itu di debit. Artinya uangnya ada dong? Sebelumnya sudah ada. Artinya uangnya ada? Iya. Uangnya ada, makanya uang itu ada di uangnya, bukan pagu. Kalau itu tulisannya debit berarti ada uang kemudian keluar, itu ya. Itu kan bank memberitahukan pada kita, kan caranya begitu. Ya kan? Saya juga banyak ya ikut pengungkapan TPPU, tidak pernah dengar ada pagu gitu ya. Jadi diduga uangnya ada. Saya Aiman Wicaksono. Salam. Ini logika uang 100 triliun di rekening Joshua. Oke, gimana? Kenapa lo buat video itu? Iya, karena gini, wartawan yang jeli adalah wartawan yang bukan hanya dia dilihat oleh publik, tapi dia bisa memberikan manfaat yang besar bagi publik. Setuju. Selama ini bicara soal pelecehan, bahkan Ibu Putri ngaku ada pemerkosaan gitu kan, ada kekerasan seksual dan lain sebagainya. Nah, tapi nggak ada satupun yang ngejar soal uang, follow the money. Iya, follow the money itu paling apa ya? Yang paling jelas. Dan itu bisa dijadikan sebetulnya buat KPK, PPATK, buat. Betul. Iya. Bahwa di kasus Sambo ada pembunuhannya, ada obstruction of justice, ya satu hal. Bahwa ada
selentingan konsorsium judi yang sampai sekarang juga nggak jelas apakah terkait Sambo atau enggak, itu juga belum jelas. Ya itu kayaknya yang membuat lo keluar dari Kompas TV ya. Nanti kita kita bahas. Oke, nanti kita bahas. Ya. Dua hal tadi sudah disidangkan ya, Iya, obstruction iya, dan iya. si pembunuhan kasus Iya, Yosua aja iya, itu. iya. Nah, ini kan berkutatnya di pelecehan atau perkosaan dan lain sebagainya lah. Ya, Yes, intinya iya. pelecehan seksual. Iya. Tapi sampai detik ini belum ada yang menganggap bahwa ini jangan-jangan ada hal lain di luar pelecehan. Oke. Jangan-jangan pembunuhannya ini bukan karena pelecehan tapi karena uang. Uang. Jadi pelecehan ini hanya pengalihan motif, isu atau Apapun itu Apapun untuk itu, ya. mengurangi hukuman dan sebagainya. Ini kita bicara spekulasi ya. Spekulasi, ya. Spekulasi. Karena ini harus dibuktikan di pengadilan. betul. Karena ada pelecehan misalnya ya. Ini bayangannya, ini konstruksinya. Iya. Karena ada pelecehan, ini yang ngomong bukan gua, yang ngomong adalah ahli hukum ya, Yes. pakar hukum. Di antaranya adalah Profesor Gayus Lumbun misalnya. Iya. Karena ada pelecehan, lalu kemudian ada kemarahan luar biasa, sehingga ada pembunuhan tapi tidak bisa dikategorikan sebagai pembunuhan berencana. Spontan, Karena emosi yang begitu besar. Iya. Iya kan? Padahal sebenarnya direncanakan. Misalnya seperti itu. Iya. Untuk mengurangi maka pasal 340-nya dihilangkan, ganti dengan pasal 338 pembunuhan biasa yang hukumannya lebih rendah. Karena apa? Iya. Pelecehan itu. Oke. Pelecehan istrinya lalu kemudian marah luar biasa. Ya Iya. kan? Bisa jadi, sekali lagi ini spekulasi. Kita Iya. nggak tahu. Nanti akan Iya. dibuktikan Iya. di pengadilan. Iya. Tingkat pertama, Iya. kedua, dan seterusnya. Tapi apakah karena itu? Tidak ada yang tahu. Karena motif itu tidak wajib untuk dibuktikan di pengadilan. Dan tidak penting juga kali Dan ini tidak motifnya. penting untuk Iya. proses pidana. Itu Iya. yang kata pakar-pakar. Hmm. Tapi kan kita bukan soal itu. Itu biarkanlah pengadilan itu Iya. berjalan dengan sendirinya. Hmm. Kita sebagai bagian dari publik juga harus kritis. Iya. Emangnya benar ya karena pelecehan? Jangan-jangan karena uang. Iya. Uangnya yang banyak. Iya. Karena bicara soal konsorsium, Iya. ini ada 155 triliun omsetnya 1 tahun. Iya. Kalau seandainya ada dugaan kong kali kong, kita ambil 30% saja, maka sekitar 50 triliun yes. setahun. Jadi kalau seandainya ada uang 100 triliun, itu bukan uang besar. Masuk Logik. akal. Yes. 50 triliun setahun hanya Iya. dari kong kali kong misalnya. Judi online, Iya. ya. Belum dari yang lain, narkoba dan sebagainya. Ini kan oknum kita bicara Iya, ya, tidak semua. Oknum. Bisa ke sana, bisa juga tidak. Tapi Iya. ketika bicara soal angka, bukan hal yang luar biasa, bukan hal yang tidak masuk akal. Sangat masuk akal. Logik banget, ya. Dan saya menemukan di uang 100 triliun ini ada kejanggalan. Sayangnya PPATK waktu itu saya undang nggak mau. Ini kan di tayangan The Prime Show ya. Iya, Nanti akan iya. ada muncul Aiman on iNews. Nanti Yes, yes. akan saya create itu Iya. bersama teman-teman di iNews. Kemarin itu kan kenapa saya angkat itu karena ada kejanggalan di situ yang saya lihat. Iya. Pertama itu adalah uang 100 triliun, tapi tulisannya debit. Oke, debit. Oke, Nah, artinya Iya, artinya uang keluar. uang keluar. Uang Yes. keluar. Lalu kemudian sempat ramai sedikit, lalu kemudian Ketua PPATK Pak Ivan Yustiavandana mengatakan bahwa itu bukan uang keluar, tapi itu adalah pagu atau batas pemblokiran. Iya. Saya cari tahu dong. Iya. Saya coba wawancara Pak Ketua PPATK tapi tidak bersedia di program The Prime Show itu. Iya. Juga pihak BNI kan BNI juga yang mengeluarkan itu kan dari BNI ya. Yes. Ada beberapa bank lain tapi yang kebetulan Iya. yang waktu saya dapatkan yang soal 100 triliun itu BNI. BNI. Lalu saya lihat lagi ya. Saya lihat lagi ini debit. Saya tanya kepada ahli, diantaranya ahli anti tindak pidana pencucian uang, Mbak Yenti Garnasi. Oke. Yang mengatakan bahwa ini debit. Kalau debit itu artinya uang keluar, bukan pagu. Intinya itu. Ya, pagu tuh dulu dibilang katanya ini adalah batas Iya. pemblokiran ya. Blokiran. Bukan, Iya, tapi iya. ini debit. Dan itu sempat viral sampai di media sosial, sampai troll dan sebagainya lah gitu ya. Saya buktikan lagi. Kalau yang pagu seperti apa sih? Saya dapatkan dokumennya. Iya. Ada. Angkanya mirip-mirip lah ya. Iya. Tapi tulisannya blokir. Ada tulisan jelas. Ada. Blokir. Blokir. Ada di Instagram saya juga ada. Oke, kita lihat ya. Oke. Tulisannya blokir. Ya Iya. bukan debit, blokir. Ya. Nah, itulah yang semakin membuat pertanyaan semakin besar. Jangan-jangan uang 100 triliun itu memang ada. Dan pernah ada. At Dan least. pernah ada. Iya. Ya soal orang bisa berspekulasi misalnya mana kan bank Iya. 100 triliun itu gede banget. Kalau ditarik pasti kolaps dan sebagainya. Iya, itu teknis lah ya. Iya. Tapi bahwa ada kejanggalan di dalam uang-uang besar itu sebuah spekulasi yang kemudian harus dibuktikan karena data dan faktanya serta logikanya itu masuk semua. Iya.
Yang kedua, kalau kita bicara kasus Sambo, perhatiin nggak? Ini kan kasus pidananya. Ada nggak uang Rp1 yang disita? Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Janggal nggak? Sangat janggal. Sangat janggal. Kenapa katakan sangat janggal? Karena upaya penyuapan ada ke Ya. LPSK, Ya. ke Ricky Rizal, Ya. misalnya, ke keluarga Yosua ya untuk dikasih uang dan sebagainya. Ya. Meskipun katanya ditarik lagi dan lain sebagainya lah. Tapi secara hukum saya nggak ngerti kan, saya bukan orang hukum. Tapi apakah kemudian uang-uang yang disebutkan itu sama sekali tidak ada yang janggal? Bahkan kan sempat dikasih ke LPSK, tapi kemudian Dibalikin amplop Iya. coklat itu ya. Minimal dari Iya. situ harusnya kan ada penyitaan dan sebagainya. Saya Iya. sempat tanyakan juga ke pihak kepolisian, termasuk juga ke Kompolnas, itu subjek penyelidikan yang lain yang sampai saat ini nggak tahu tuh Iya. sudah dilakukan atau tidak. Iya. Tapi itu kejanggalan kedua. Artinya dari semua ini, konstruksi kasusnya yang belum terungkap adalah bagaimana uang-uang ini beredar, mengalir, dan sebagainya. Itu Iya. yang masih tanda tanya. Termasuk juga kalau menurut yang ketiga, ketika menggunakan pesawat jet pribadi ke Jambi pada waktu itu, Iya. itu pakai uang siapa? Pesawat Pesawatnya siapa? siapa? Iya. Operasionalnya bagaimana? Iya. Itu kok uangnya nggak disita? Iya. Nah, hal-hal seperti itu yang mengusik logika saya untuk kemudian saya mengangkat hal ini. Oke. Nah, ini juga kita lihat ada terungkap misteri uang 100 triliun di rekening Brigadir J. Katanya kan Aiman Wicaksono dan pakai pencucian uang nyata. Tadi udah dijelasin ya. Iya. Dan juga ada temukan banyak uang, Aiman Wicaksono temukan banyak uang di rumah Ferdi Sambo. Malam ini dibongkar waktu masih di Kompas TV ya kan. Iya. Saudara, saya berada di kawasan Jakarta Selatan dan tidak jauh dari sini adalah rumah Irjen Ferdi Sambo yang berada di kawasan Mampang, Jakarta Selatan. Saya mendapat informasi bahwa di dalam rumah tersebut ditemukan uang yang luar biasa banyak. Jumlahnya ratusan miliar rupiah, informasi demikian. Ada yang menyebutkan 800 miliar rupiah, ada yang menyebutkan 900 miliar rupiah, bahkan ada yang menyebutkan 1 triliun rupiah. Yang jelas ada uang yang banyak di rumah itu, betul. Saya mendapatkan informasi dan saya sudah mengkonfirmasi. Bahkan disebutkan oleh beberapa pihak uang ratusan miliar itu disimpan dalam sebuah bunker. Benarkah itu? Tentu ini hal yang harus diselidiki. Benar 900 miliar rupiah ada di bunker dalam rumah di Jalan Bangka yang dimiliki oleh Ferdi Sambo. Memang ada info, ada uang. Jumlahnya berapa, apakah uang itu ada kaitannya dengan pembunuhan, dan sebagainya kita belum tahu. Jadi ada uang benar. Ada uang benar. Ya, sebenarnya bukan temukan sih, iya, itu agak lebay juga judulnya. Judulnya namanya juga Media. media online ya. Jadi waktu itu saya di rumah Ferdi Sambo ya, di Bangka, Iya. di Mampang, Jakarta Selatan. Saya menemukan fakta bahwa ada uang, tapi saya nggak menyebut sekali lagi, Iya, bukan iya. 900 miliar dan seterusnya, Iya, bukan. iya. Tapi ada uang besar di situ. Iya. Dari mana saya dapatkan itu? Saya ceritakan bahwa saya mendapatkan data dan fakta itu bukan hanya dari satu sumber, dari berbagai macam Iya, sumber. iya. Baik yang mau diwawancara maupun yang tidak mau diwawancara, Iya, iya. yang ada di belakang layar. Dan itu pasti orang yang kredibel yang saya wawancara. Iya, iya. Ya. Nah, kebetulan pada waktu itu saya juga mewawancarai salah satu komisioner Kompolnas yang mengatakan bahwa ada uang Iya. uang yang disita dari rumah itu. Rekamannya ada kok di tayangan program Aiman waktu itu masih di Kompas TV ya. Oke, kita bisa tayangin ya. Iya. silakan. Oke, saya juga sempat lihat ini. Iya, jelas Oke, itu ya. iya. Itu komisioner Kompolnas Pak Iya. Albert Wahyu Rudanto waktu itu mengatakan Iya, iya iya. ada mendengar dan Iya, sebagainya. iya. Nah, tapi kemudian itu kan dibantah oleh Polri bahwa tidak ada. Ya nggak apa-apa, tapi bahwa sempat ada pernyataan Kompolnas yang mengatakan bahwa ada uang yang disita dari rumah itu sebuah Iya. fakta. Iya. Itu Dan kira-kira kenapa bisa tiba-tiba Polri bilang tidak ada? nggak tahu. Either bisa dua salah ya. Iya. Apakah Kompolnasnya Yang salah, iya, iya. atau mungkin ada sesuatu kan gitu. Iya, iya. Dua hal itu bisa terjadi. Oke. Saya tidak mau berspekulasi bahwa saya hanya menyampaikan fakta yang demikian. Yang jelas cuma dua kemungkinan itu aja kan. Dua ya? kemungkinan. Iya. Dan kemudian Iya. setelah sekian lama ya, selang waktu beberapa lama muncullah uang 100 triliun tadi. Yes. Dan itu Gede waktu- banget loh. Itu satu anggaran kementerian tuh. Iya, Iya, gede banget. sangat besar. Sangat besar. Dan itu saat lo udah di iNews. Yes. Yes. Nah, pertanyaannya Dan menurut bebas lo- mainnya, lo mau main gitu kan? Apa? Dan gue bisa bebas mainnya. Iya, gitu. bebas mainan. Karena gue nanti akan pindah topik ke situ ya. Ya. Nakal deh. Udah dibaca Anak- pikiran. anak politik udah nakal. Oke, nah pertanyaannya, menurut lo nih kira-kira menurut lo pribadi sebagai wartawan, sebagai news anchor dan pengamat ini juga, Iya. kira-kira menurut lo kenapa PPATK atau KPK belum bergerak? Eh, Kan follow Nebani ini jelas. iya jelas. Iya. Ya mungkin tanyakan ke mereka kali ya. Iya.
Karena dari fakta-fakta ini seharusnya ada pernyataan yang bukan hanya gue loh yang ngomong kan, ini kan pakar TPPU. Ada juga beberapa, sejak itu viral tuh banyak yang telepon tuh. Saya ini ya teman-teman lama lah yang berkutat di bidang ekonomi. Intinya mereka, bahkan beberapa profesor juga, bahkan mereka mendukung saya dan memang ada kejanggalan mereka akui. Tapi gue nggak mau sebutkan siapa namanya ya. Ya kawan-kawan lama lah gitu. Gitu. Beberapa profesor ya yang kemudian nelfon memberikan dukungan bahwa menunjukkan bahwa iya memang ini janggal. Karena dia pernah jadi komisaris bank, pernah jadi ini dan lain sebagainya. Dan PPATK sampai sekarang belum mau diundang di tempat lo juga? Sampai detik ini sih belum. Memberikan jawaban tidak? Tidak. Tidak? Iya. Oke, coba. Kalau gitu kita juga undang PPATK mungkin? Boleh. Ya? Mau di tempat Aiman, di tempat Uya Kuya, ya mohon didatang Pak. Kan kita mau ngobrol-ngobrol aja. Alasannya karena sudah menyampaikan bahwa itu pagu dan sebagainya. Pagu, iya. Harus ada klarifikasi juga dong. Cuma kalau dialog kan enak bisa dua sisi. Iya, betul. Gitu. Nah, pertanyaannya. Tadi kasus 100 triliun, uang 100 triliun itu waktu saat udah di iNews TV. Oke, dan lebih bebas untuk ngomong. Ini ada artikel nih, terkuak. Nggak tahu nih artikel benar apa enggak ya. Aiman Wicaksono mundur dari Kompas TV diduga terkait investigasi konsorsium 303. Judi itu ya. Oke, nah ini ada beberapa video, kita lihat ya. Saudara, saya mendapatkan data eksklusif dari laporan keuangan yang diduga konsorsium 303 atau konsorsium mafia judi terhadap sejumlah oknum polisi. Memang kalau saya lihat dari hasil laporannya, ada sejumlah nama oknum polisi yang saat ini terkena kasus etik maupun PTDH. Yang membuat saya terkejut adalah sejumlah laporan ini disebutkan dalam ribuan, artinya kalau seandainya disebutkan 10.000 atau 20.000 artinya 10 juta dan 20 juta. Misalnya ini saya sebutkan ada cerutu, ya biayanya lebih dari 20 juta rupiah untuk disampaikan atau diberikan kepada seorang anggota polisi. Lalu kemudian juga ada minuman untuk coklat ini merujuk pada sejumlah oknum polisi. Ini jumlahnya 37 juta rupiah. Tentu ini menjadi proses yang harus didalami oleh pihak kepolisian, dan saya mendapatkan data bahwa data ini adalah data valid terkait dengan laporan keuangan selama 2 bulan dari konsorsium 303. Jumlahnya, saudara, per bulan rata-rata di atas 20 miliar rupiah yang diberikan kepada sejumlah oknum polisi. Saya akan kupas tuntas eksklusif di Aiman. Saya Aiman Wicaksono. Salam. Apa benar mundur dari Kompas TV gara-gara waktu itu mengangkat soal konsorsium judi 303 lah gitu? Saya jawab begini, saya tidak diminta mundur, saya tidak dipecat, saya mengundurkan diri secara sukarela. Oke, tapi pasti ada alasan, nggak mungkin dong tiba-tiba mundurkan diri secara tiba-tiba. Pada waktu yang hampir bersamaan ya, saya mendapat tawaran di salah satu stasiun yang sekarang saya bergabung, iNews, untuk mendapatkan tanggung jawab yang lebih besar. Dan ketika itu kemudian, saya selalu jawab gini, ketika mundurnya saya, resign-nya saya dikaitkan dengan judi online, ya, peliputan berita di Aiman misalnya, apakah karena itu saya tidak membantah, tapi saya tidak mau mengatakan bahwa itu terkait dengan judi online saja, misalnya gitu. Oh, saja. Tapi saya tidak mau membantah bahwa apakah itu terkait dengan judi online dan lain sebagainya, ada beberapa isu di program Aiman. Jawabannya simple, sederhana, mungkin saja. Mungkin saja. Ya. Apakah ada tekanan dari internal? Tekanan untuk mundur nggak ada. Oke, tekanan untuk tidak mengangkat kasus judi online? Bisa jadi ya. Oke. Apakah bersedia dihipnotis? Ternyata udah dihipnotis nih. Iya. Oh, bisa saja. Bisa saja. Karena itu kalau kita bicara soal mediating the message ya, itu ada di buku komunikasi. Bagaimana kemudian proses informasi itu diolah di dalam sebuah newsroom ya, redaksi media untuk keluar. Itu kan ada banyak tangan, ada banyak kepentingan, bahkan bukan hanya kepentingan si katakanlah kalau yang selama ini kita pikirkan owner, bukan, belum tentu. Bisa juga si individu wartawannya karena teman misalnya, jadi dia beritain yang baik-baik gitu kan. Bisa juga misalnya gatekeepernya, produser atau redakturnya. Bisa juga misalnya pemretnya kan gitu kan. Tapi kenapa pas pemretnya ada tekanan?
Enggak kan? Ini kan kita bicara soal, soal ada iya. beberapa kan. Iya, iya. Nah, itu jadi bisa saja terjadi hal seperti itu. Iya. Jadi hal-hal seperti itu bukan sebuah hal yang baru, tapi itu hal yang sifatnya dinamis di dalam sebuah proses produksi di redaksi. Iya, bahkan semua orang pada pertemanan, ada link. Betul, meskipun itu tidak boleh dibudayakan. Iya, ya, setuju. Tidak boleh, karena independensi harus jadi kunci di mana media itu punya kekuatan di situ. Karena begini, mungkin Bung Uya mau tanya saya, loh, tapi pindahnya ke media yang terafiliasi dengan politik, Perindo misalnya. Perindo, iya. Saya justru malah merasakan di sini, katakanlah ya, bayangan saya ketika saya bergabung di iNews itu ada intervensi luar biasa. Enggak kok. Iya. Ini saya katakan jujur. Iya. Ya. Apakah kemudian ada titipan untuk misalnya kampanye Perindo? Ya itu wajar lah. Iya, ya, wajar. wajar. Tapi di redaksi itu selalu berpikiran begini, kita harus meraih hati publik. Iya. Dan menurut saya ketika Pak Hari mengatakan itu misalnya, Pak Haritanu, itu wajar. Kenapa? Iya. Sebagai seorang politisi, nggak akan mungkin mengkhianati publik. Setuju. Karena kalau mengkhianati publik, dia akan hilang konstituennya. Iya. Pemilihnya Iya, akan iya. hilang. Sebagai businessman, Iya. dia juga nggak akan mengkhianati pemirsanya. Iya. Kenapa? Hilang dong pasarnya, Iya. komersilnya Iya, hilang. iya. Jadi dua-duanya sejalan nih. Nah, wartawan ada di mana? Ya sejalan dengan itu. Itu kan logika sederhana sebenarnya. Oke. Jadi sampaikan sesuatu itu dengan benar. Katakan kebenaran kendati itu pahit, kurang lebih gitu. Iya. lah. Kalau di bahasa pesantren, kulil haq walau kana muron. Dan tadi Arman bilang di tempat yang sekarang lu justru tidak merasakan. Iya kan? Berarti lu sempat merasakan dong di tempat lain. Ya, Tekanan, intimidasi atau mungkin enggak, intimidasi enggak. pesanan bahwa jangan dong angkat ini atau mungkin. Gua akan jawab tadi bahwa dalam buku Mediating the Message itu yang ngarang tuh Rhys and Shoemaker. Iya. Itu buku-buku yang pelajari baik di S1 dan S2 dan juga S3 iya. di ilmu-ilmu komunikasi. Iya. Bahwa hal tersebut mahfum, ada. Dan itu bukan hal yang baru, itu hal yang sudah difoto oleh para peneliti, itu sejak jauh. Jadi kalau ada, ya memang ada. Oke, pertanyaan gue, ini kita umum ya. Kalau lu berada di suatu lembaga atau mungkin company, media, di mana lu ngerasa media itu sudah tersandra kepentingan. Nggak boleh ini, nggak boleh itu, tidak sesuai dengan prinsip lu akan keluar. Tersandra oleh kepentingan ketika itu mengkhianati publik, gua akan keluar. Oke. Tapi kalau media pasti punya kepentingan, Ya, pasti, ya. nggak mungkin. Misalnya jangan beritakan soal perusahaan yang ini karena masih ada afiliasi, mungkin aja kan? Ya, oke. Oke, tapi itu bisa dilakukan sejauh mana? Sejauh misalnya dia sudah melakukan kerusakan terhadap banyak publik dan lain sebagainya, ya jangan dong. Iya. Nggak boleh, tetap harus diberitakan. Iya. Kita kan punya independensi. Yes. Tapi misalnya ini masih proses yang masih abu-abu. Ya kalau seandainya disampaikan misalnya bisa ada chaos dari menarik uang, misalnya kalau misalnya bank gitu ya, rush dan sebagainya, jangan dulu, bahaya. Karena kita bicara soal efeknya yang besar, yang lebih global, lebih bagi masyarakat gitu loh. Tapi kalau bagi masyarakat dia misalnya punya kesalahan dan kita tutupi, nggak boleh dong. Titipan apapun nggak boleh. Itu yang namanya mengkhianati publik tadi. Oke. Apakah di tempat sebelumnya ada unsur itu? Sampai sebesar itu saya rasa nggak ada sih. Mengkhianati publik? Nggak ada, tidak ada. Cuma kalau seandainya ada oknum-oknum, saya bilang tadi, apakah reporternya, redakturnya, pemretnya misalnya gitu. Iya mungkin saja. Nah tinggal bagaimana kemudian si individu tadi, si wartawan tadi, apakah dia tetap mau berada di situ atau tidak. Itu kan menjadi pilihan dia. Oke. Dan setelah Aiman keluar dari Kompas masih mengangkat soal judi konsorsium? Saya nggak pernah lihat lagi sih. Oke, nanti kita sama-sama cek ya. Oh iya. Ya, silakan dicek aja. Iya. Jadi kasih komen. Nggak tahu. Biar netizen yang ngecek. Oh iya. Oke. Netizen nanti ngecek ya. Iya. Nah, pintar juga pertanyaannya. Iya. Jadi kita bukan nggak, tanggung jawab kita. Tapi bukan ini ya. Iya. Ini saya nggak bicara. Karena bagi saya yang paling penting adalah dalam kasus ini bukan pelecehannya. Iya. Tapi follow the money. Karena jangan-jangan ada uang besar yang berkelindan dalam kasus ini. Ibarat kalau kita bicara soal tubuh, ada lemak-lemak yang meliputinya gitu. Yang selama ini itu yang menjadi sebab utama, tapi nggak pernah kemudian diangkat. Apakah kalau
masalah uang yang segitu banyak itu diangkat, itu akan menyeret banyak tokoh-tokoh atau institusi lain? Wallahu alam, nggak tahu. Iya. Dan menurut lo kira-kira masalah uang ini akan terungkap atau tidak? Masalah uang ini akan terungkap atau tidak? Sadly say, tidak. Gitu? Tidak. Tidak akan terungkap? Tidak. Sama sekali tidak akan terungkap? Gue punya keyakinan itu. Tapi kita juga punya kewajiban untuk terus menyuarakan. Oh iya, haruslah. Kita harus punya... Dua hal yang berbeda ya? Iya. Iya. Dan kita harus, ya itu bertanggung jawab sama publik. Betul. Karena apapun resikonya ya? Iya. Karena ketika itu benar, aku bilang ketika itu benar bahwa ada uang yang berkelindan di sana, itu menjadi hal yang bukan saja menjadi pusat perhatian publik ya, tapi itu bisa menjadi hal yang bisa memperbaiki negeri ini. Bahwa sistemnya jangan-jangan ada yang salah dan seterusnya, ada oligarki, mafia dan sebagainya, yang kemudian ketika itu dicoba untuk dibersihkan, maka tentu bukan hanya institusi Polri yang misal bersih, tapi juga negeri ini bisa belajar dari situ. Kan dari kasus Sambo aja kita banyak belajar nih, bukan hanya institusi Polri, tapi juga kita semua belajar. Betul. Bahwa siapapun, berkuasa seperti apapun, jangan sombong. Pasti satu saat ketika engkau melakukan kesalahan dan kesalahan itu disorot oleh publik, maka engkau bukan siapa-siapa. Iya, setuju. Dan itu merupakan hukum Tuhan. Saya percaya di situ. Gue percaya di situ. Sekarang, jadi di atas langit ada langit. Itu yang sederhana. Sebagai news anchor, wartawan, pernah nggak lu merasa bahwa lu diintimidasi oleh siapapun selama seumur karir lu? Intimidasi dalam arti misalnya apa nih? Baik internal apa eksternal ya? Lu kenapa sih ngangkat begini? Lu oh ya sering kalau itu dong, sering. Separah sama netizen aja pernah kok banyak. Paling parah. Paling parah kalau disuruh mengkhianati publik, tapi selama ini sih kayaknya belum pernah ya. Tapi gue akan ngomong ketika misalnya di awal-awal kasus Sambo misalnya, ada suara tapi gue nggak mau sebutin. Udah ini kita ikut polisi aja. Polisi waktu itu kan di awal-awal Sambo kan, itu kan suara Sambo tuh, karena Kapolrinya dibohongin oleh Sambo. Ya pelecehan lah. Iya, dan sesuai dengan skenario Sambo lah. Nah, gue salah satu yang ngomong pada waktu itu ya nggak boleh, karena ini ada banyak kejanggalan, dan teman-teman lain juga ngomong. Ini ada banyak kejanggalan dan ini merupakan hal yang harus kita angkat. Jadi nggak boleh dong cuma dari sisi satu sisi. Juga ada sisi lain waktu itu kan baru beberapa yang ngomong. IPW misalnya, Indonesia Police Watch ngomong. Itu juga harus kita dengar juga dan kita kontestasikan. Kontestasikan itu artinya kita apa ya? Kalau bahasa Betawinya amprokin gitu. Kita crosskan. Mana yang benar, kita nggak usah beri kesimpulan, biarkan publik yang menilai. Dan ketika itu kita naikkan, benar-benar kita naikkan akhirnya. Antara skenario Sambo ya dengan analisa investigasi yang diantara juga disampaikan oleh IPW, benar. Publik itu suaranya jelas. Kelihatan dari suara publik. Sekarang kan gampang ketika ada satu isu, kita gampang ngelihatnya. Ya meskipun ada buzzer dan sebagainya, tapi kita bisa ngelihat kok. Kita bisa nilai, kita bisa lihat suara itu dari nurani kita. Dan kelihatan kok buzzer mana sama yang kelihatan. Netizen mana. Kelihatan. Gue pernah tuh Twitter gue tuh hang seminggu, 4 hari. Itu pernah karena bukan hanya trending topik, tapi nggak bisa dibuka karena banyak yang mention waktu itu. Tiba-tiba ya? Iya tiba-tiba. Oke. Nah sekarang gue mau nanya. Ini belum pernah diungkapin nih sebelum ini. Oke, iya. Pernah dilaporin polisi? Pernah. Gara-gara kasus? Kasus KPK versus Polri waktu itu Cicak versus Buaya jilid 2. Oh yang jilid 2? Jilid 2 yang belum lama Novel Baswedan disiram air keras waktu itu. Yes. 2017 kalau nggak salah. Dilaporin polisi? Dilaporin ke polisi oleh polisi. Oleh polisi? Oleh Jenderal Bintang 1 waktu itu. Oke, bukan LSM? Bukan. Oke, masih bagus gue berarti LSM ya? Sempat diperiksa juga. Akhirnya? Iya, karena sudah jelas ya, inilah kita beruntungnya di Indonesia, punya Undang-Undang 40 tahun 99 tentang pers. Di situ jelas bahwa ketika ada dispute sengketa, maka harus diselesaikan oleh Dewan Pers. Bukan oleh jalur hukum, pro justisia dan sebagainya. Ketika Dewan Pers mengatakan program Aiman, itu program Aiman juga. Program Aiman itu sesuai dengan kaidah jurnalistik, maka harus diselesaikan di Dewan Pers. Kecuali misalnya program Aiman tidak imbang dan sebagainya,
atau misalnya medianya tidak punya badan hukum yang terdaftar dan sebagainya. Ada beberapa pertimbangan Dewan Pers yang menyatakan bahwa ini bukan produk jurnalistik, maka silahkan diproses hukum. Dan itu sudah ada MOU antara Dewan Pers dengan Kapolri. Dengan Kapolri. Oke. Sekarang di Perindo berarti kan? Di perusahaan yang ada partai terafiliasi Perindo. Kira-kira bakal nyalek nggak? Nggak tahu. Jadi gini, bukan soal iya apa enggak. Saya sih sampai kapanpun saya akan tetap menjadi wartawan. Gitu ya. Tapi apakah kemudian akan caleg apa enggak? Who knows? Kita nggak tahu ke depan. Gue pernah waktu itu di RCTI. Setelah keluar dari RCTI, gue jadi konsultan. Nggak ada yang tahu kan? Karena rencana Tuhan apa. Tapi intinya begini, dimanapun berada, jiwa tetap sebagai wartawan dan ingin memberikan manfaat yang besar bagi bangsa ini. Nah, caranya seperti apa? Macam-macam. Nggak perlu juga jadi caleg. Bisa juga nggak jadi wartawan. Bisa juga jadi lu YouTuber misalnya. Bisa juga bikin LSM. Atau yang gue masih belum tercapai cita-citanya. Gue mau punya tempat yang bisa mendidik anak-anak Indonesia, panti asuhan. Oh ya? Yes. Dan yang penting bisa memberi manfaat. Itulah. Jadi pikiran gue bukan kekuasaan. Pikiran gue bisa memberikan manfaat. Dan manfaat itu bisa di mana aja. Nggak mesti wartawan, nggak mesti caleg. Bisa jadi, gue selalu berpikir dan gue agak... Kenapa? Ketika gue bicara soal anak-anak Indonesia. Gue pengen mereka maju. Mereka punya kebiasaan yang bagus. Dari sisi makanan contohnya. Sekarang berapa banyak sih orang tua yang tahu mereka punya makanan itu makanan apa. Dikasih misalnya, sekarang belum dibilang micin dan lain sebagainya. Gue dulu agak gemuk. Setelah gue kemudian belajar gizi dan lain sebagainya, gue merasa lebih sehat. Dan orang-orang banyak yang bilang mungkin gue lebih muda dan lain sebagainya. Meskipun secara usia pasti lebih tua ya. Tapi dari hal-hal seperti itu, gue belajar. Ada kebiasaan di Indonesia yang salah. Kebiasaan mereka bukan orang nggak punya, tapi mereka orang yang mungkin nggak tahu bagaimana memberikan kepada anak mereka makanan misalnya. Makanan nggak usah mahal, tapi yang protein, yang didahulukan protein, bukan melulu karbohidrat, bukan melulu hal-hal yang gurih misalnya. Lalu seberapa penting mereka punya kebiasaan ketika mereka sekolah misalnya. Pulang dari sekolah, itu mereka harus mengulang lagi pelajarannya. Dan alhamdulillah gue terapkan itu pada anak-anak gue. Mereka juara 1 semua. Alhamdulillah, juara 1 semua. Alhamdulillah. Dan anak-anak lo harus ngikutin seperti karir lo apa bebas? Bebas. Gue nggak pernah bilang bahwa sorry, gue pertama kali nangis di tempat lo nih. Nggak pernah sebelumnya. Gue nggak pernah bilang bahwa mereka harus jadi gue seperti gue, enggak. Boleh jadi apa saja, yang penting punya manfaat buat sesama. Dan jangan pernah berpikir ketika engkau sukses, engkau hanya buat dirimu sendiri. Nggak boleh. Tapi berikan pada sesama. Hidup cuma sebentar. Kita nggak tahu besok kita masih ada atau enggak. Tapi bagaimana kemudian kita bisa memberikan manfaat, itu yang paling penting. Karena sebaik-baik manusia adalah yang bisa memberikan manfaat untuk sesamanya. Setuju. Dan kalau lo terjun ke politik, gue dukung lo. Gue support lo. Karena menurut gue adalah sekarang sudah saatnya orang-orang baik, orang-orang yang memihak kepada publik, orang yang memihak pada kepentingan publik harus berani terjun ke politik. Ya meskipun kalau seandainya gue terjun politik, gue akan berpikir sih mungkin orang akan mencap gue buruk, haus kekuasaan dan sebagainya, mungkin begitu itu ya. Itu kan segelintir orang saja. Ya. Netizen itu kan. Segelintir netizen, bukan netizen. Ya, meskipun gue nggak bicara soal ini ya, tapi apapun itu, bagi gue wartawan nggak penting, politik nggak penting, yang penting adalah gue bisa memberikan manfaat dimanapun. Dan sampai akhir hayat gue pun gue akan berusaha untuk memberikan manfaat untuk dan pemerintahan kita ke depan juga nanti parlemen mau pemerintahan legislatif eksekutif apapun harus diisi oleh orang-orang yang tidak mengkhianati publik, orang yang berpihak pada kepentingan publik. Intinya itu aja sih. Yang gue nggak bisa memberikan banyak, tapi gue pengen memberikan pengaruh kebiasaan yang baik untuk anak-anak Indonesia agar mereka sehat, mereka pintar, cerdas, dan mereka punya nilai. Nilai di sini misalnya ya agama sesuai dengan agama masing-masing ya. Karena itu yang menjaga kita. Dan itu semua ada di Pancasila sesungguhnya kan. Dan itu bisa jadi legacy lo nanti. Iya, mungkin gue sih nggak pernah berpikir bahwa gue harus tercatat dalam sejarah. Enggak, gue nggak berpikir itu. Nggak penting juga tercatat dalam sejarah bagi gue. Yang penting adalah gue telah berbuat sesuatu untuk sesama, dan itu bagi gue penting. Nggak penting juga bagi gue tercatat dalam sejarah atau tercatat dalam apapun.
Yang penting bahwa Tuhan gue tahu kalau gue melakukan sesuatu untuk sesama. Sama untuk bangsa ini. Yes. Karena biar gimana pun nanti kan juga bangsa ini, negara ini milik siapa? Anak cucu kita kan. Betul. Benar nggak? Kalau kita sekarang diem-diem aja, cuek-cuek aja, Betul. kayak nggak peduli, kasihan nanti anak cucu kita, benar nggak? Betul. Nggak penting, orang lain tahu nggak penting. Iya. Yang penting Tuhan gue tahu, dan Tuhan gue pasti tahu. Insya Allah. Aiman, tetap menjadi Aiman yang seperti ini, biar lo tetap harus jadi idola gue. Thank you. Oke, terima kasih. Dan guys, silakan kasih komen. Dan sekarang selamat, iNews TV juga ratingnya makin naik ya. Nomor 1 alhamdulillah sekarang. Iya. Semenjak ada lo. Enggak juga sih, kerja tim lah, kerja tim. Tapi Karena kan memang otomatis kan. enggak juga. Ini kerja tim. Nggak mungkin gue sendiri bisa membuat seperti itu. Tapi alhamdulillah kita bersyukur di responden yang upper dan middle itu responden yang besar ya. Iya. Itu kita nomor 1. Nyesel nggak kira-kira Kompas TV kehilangan lo? Lo nggak akan jawab pasti, cuman gue tetap nanya aja. Banyak talent-talent yang bagus di sana. Iya, siap. Oke. Ya udah, Aiman terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 2 menit saja, oh baby please don't go, agar dapat ku melepaskan semua.